Debbie. Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita akan kembali menaikkan pujian pada pagi hari ini dengan pujian Roh Kudus hadir di sini. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku diutus Bapa-Ku. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihi. Kau manis, kaulah penghidupku, penolong diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihi. Kau manis, kaulah penghidupku, penolong diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jangan kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepada Tuhan
dan kami percaya bahwa hanya di dalam Tuhanlah kami mendapatkan kekuatan yang baru, semangat yang baru, dan kami pada pagi hari ini Tuhan, sungguh-sungguh kasih karunia-Mu boleh mengasihi, memenuhi kehidupan kami, sehingga kami terus-menerus diperbaharui dan terus-menerus dituntun kepada jalan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan untuk semua yang terjadi di dalam kehidupan ini. Meskipun dan kadang-kadang kami merasa lelah, tetapi kami dapat melewatinya dengan baik, dapat menikmatinya dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan Tuhan, untuk pimpinan dan bimbingan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat-berkat Tuhan yang telah kami nikmati ya Bapa. Dan biarlah pada pagi hari ini kami boleh mengucap syukur dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sepanjang malam yang telah kami nikmati, kami dapat beristirahat. Dan kami juga mengucap syukur pada pagi hari ini dengan kesegaran yang baru, dengan kekuatan yang baru, semangat dan pengharapan yang baru yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang telah kami nikmati. Dan pada pagi hari ini kami merindukan bahwa Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami semangat, spirit, sehingga kami dapat terus-menerus berjalan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus, pertolongan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, yang kami nantikan dan kami rindukan di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami dapat menjalani kehidupan ini penuh dengan damai sejahtera, penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan dan ketenangan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami pada saat ini juga mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Biarlah firman-Mu berbicara kepada kami. Biarlah melalui firman-Mu iman kami dibangkitkan, iman kami dikuatkan, semangat kami diperbaharui di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ampuni akan setiap dosa dan kesalahan kami. Kami menyadari bahwa banyak kelemahan, banyak kekurangan, dan mungkin masih jauh daripada apa yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan yang kami jalani. Tetapi biarlah kami hidup oleh karena anugerah Tuhan. Kami hidup dipimpin oleh kasih karunia Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk tetap setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan. Mohon berkat-Mu Tuhan pada pagi hari ini di dalam pembacaan firman-Mu, dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Kejadian pasal 18.
Kitab Kejadian pasal 18 ayatnya sampai 33 di sini. Jadi satu orang membaca 5 ayat. Mulai dari Vicky. Kejadian pasal 18. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Yang pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dengan dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah, mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, kemaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan diberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnyalah daging dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali untuk mendapatkan engkau, dan pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka.
Demikianlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat? Sebab aku telah memilih dia supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Baiklah aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai padaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu, dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang yang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Abraham menjawab, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu, sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Lalu Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan membuat demikian karena yang ke-40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhanmu berkata, kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana. Katanya, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, sekiranya 20 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu. Lalu pergilah Tuhan setelah dia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Ya, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini, bagaimana Tuhan terus-menerus mengingatkan
perjanjiannya dengan Abraham ya. Jadi ternyata ada proses yang panjang menunggu janji Tuhan. Dan memang sih keadaan atau fakta daripada manusia itu lebih senang yang instan. Jadi pengennya sekali doa langsung dijawab. Kalau Tuhan berjanji, pengennya cepat-cepat janjinya itu tergenapi. Tetapi bagaimana Tuhan memproses Abraham dari mulai dia keluar dari Ur Kasdim, kemudian dia mengalami kelaparan di Kanaan, pergi ke Mesir, ya. Kemudian istrinya mau diambil oleh Firaun, kemudian Abraham juga mendengar Lot ditawan, yang perang, dan sangat panjang perjalanannya. Sampai-sampai Abraham ini juga gagal. Dia menuruti apa yang dikatakan istrinya supaya menghampiri Hagar, budiknya atau budaknya. Ya. Dan di sini bagaimana lama sekali prosesnya, tetapi ya janji Allah itu tetap ya, dalam arti pasti digenapi. Dan mengenai waktunya yang terbaik ya hanya Tuhanlah yang tahu. Tetapi di sini ya kalau kita membaca di dalam pasal yang ke-18 bagaimana Tuhan ya, Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Ayat 1, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Jadi kalau kita melihat di dalam perjanjian lama, Allah itu seringkali beberapa kali menampakkan diri atau seringkali menampakkan diri kepada manusia dalam suatu penglihatan sebagai malaikat Tuhan, sebagai roh. Dan di pasal 18 ini jelas bahwa kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, Abraham mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Jadi Tuhan menampakkan diri kepada Abraham, dan Abraham melihat bahwa ada 3 orang berdiri di depannya. Ini juga bagaimana ya ada orang yang menafsirkan teolog-teolog bahwa ini adalah Tritunggal ya. Jadi ada gambaran Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Jadi 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Jadi kalau dilihat dari sikap ya, karakter Abraham itu ternyata dia seorang yang ramah dan baik hati. Di sini dia memiliki satu etika yang baik ya. Ketika ada tamu datang menemui dia tidak diam saja gitu. Ada orang datang ya, dia diam saja, duduk saja, dia liatin. Tetapi Abraham ini baik ya. Ketika melihat tamu itu dia berlari, jadi menyongsong, menyambut.
ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujud ya sampai ke tanah. Jadi begitu menghormati, begitu menghargai tamu yang datang. Dan ayat yang ketiga dikatakan, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Jadi bagaimana ya istilahnya, Abraham itu seorang pelayan yang baik. Jadi istilahnya jarang sekali, kalau dulu masih seringkali mendengar kalau ketika bertemu dengan orang atau siapa saja di jalan, kemudian dia menyapa, kemudian ya sepertinya basa-basi, tapi memang itu perlu juga ya. Karena apa? Karena ya memang itu istilahnya sopan santun. Dan ini dikatakan bahwa Abraham dia berkata, Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Dengan kata lain, mampir dulu sebentar di kemahku, mampir dulu sebentar di gubukku. Jadi ada undangan untuk tamu itu supaya dia mampir singgah di rumahnya. Ada perhatian, ada kepedulian dari Abraham kepada tamu-tamu itu. Kemudian ayat 4, biarlah diambilnya air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah, beristirahatlah di bawah pohon ini. Jadi di sini menawarkan sesuatu supaya tamu itu dia merasa mungkin pikirnya sudah perjalanan yang sangat jauh, supaya dia membasuh kakinya dan beristirahat di bawah pohon ini. Jadi bagaimana Abraham ini menawarkan sesuatu kepada tamunya supaya dia beristirahat dulu. Mungkin kalau zaman sekarang dia mandi dulu, tidur dulu, santai dulu, nanti boleh melanjutkan perjalanan. Bagaimana baik hatinya Abraham ya, makanya Tuhan sangat mengasihi Abraham. Kemudian dikatakan di dalam ayat kelima, biarlah ku ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini. Jawab mereka, berbuatlah seperti yang kau katakan itu. Jadi dia sebagai seorang tuan rumah baik, dia menyambut. Dikatakan bahwa dia mengambil sepotong roti ya, supaya tuan-tuannya segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan. Bahkan ya, di sini Abraham mengolah lembu ya, dalam arti ayat 6 ya. Lalu Abraham segera pergi ke kemahnya mendapatkan Sarah dan berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik ya, kemaslah itu dan berbuatlah roti bundar. Lalu berlalulah Abraham kepada lembu sapinya, ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya daging dan susu serta anak lembu yang telah diolahnya itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Kemudian lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana di dalam kemah. Nah di sini ternyata sudah masuk kepada inti atau maksud dari tamu-tamu itu datang. Jadi sudah masuk kepada
bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham itu memiliki satu tujuan, yaitu ingin mengingatkannya kembali kepada Abraham dan Sarah tentang anak perjanjian. Kemudian di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itu Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawa Sarah dalam hatinya, katanya, akan birahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Jadi bagaimana Sarah ini dia tidak percaya kepada apa yang dikatakan Tuhan. Bahkan dia mungkin kalau zaman sekarang ngece ya, dalam arti yang tawa Sarah mendengarkan apa yang dikatakan tamu itu kepada Abraham. Akan birahikah aku, ya, sedangkan suamiku sudah umur 100 tahun, aku sudah layu, ya, dan tuanku sudah tua. Jadi kadang-kadang logika itu sangat bertentangan dengan iman, ya. Iman itu supranatural, jadi melampaui segala akal pikiran kita. Faktanya ya mungkin kalau kita melihat, mana mungkin sih kita di sini memiliki masa depan yang baik, masa depan yang cerah, sedangkan kenyataannya pun ya seperti ini, gitu kan. Kadang-kadang kita lebih percaya kepada fakta-fakta yang ada, tetapi janji firman Tuhan itu melampaui segala akal pikiran kita. Dan memang secara fakta pada waktu itu saya tidak percaya kalau dia tahun depan akan melahirkan seorang anak. Tetapi firman Tuhan itu, janji Tuhan itu ya dan amin. Jadi apapun yang difirmankan di dalam Alkitab, janji Tuhan itu harus kita percayai sebagai kebenaran. Kita harus mengiyakan dan aminkan, meskipun pada waktu itu ya kelihatannya janggal, kelihatannya tidak masuk akal, gitu ya. Dan memang firman Tuhan itu kebanyakan ya seperti itu, jadi melampaui akal pikiran kita. Kemudian ya, setelah dalam ayat yang ke-12 kan, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua. Lalu firman Tuhan kepada Abraham, mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Nah di sini meskipun keadaannya Sarah itu di belakang, mungkin di dapur, dan ketawanya itu tidak terbahak-bahak, ya, mungkin cuma hanya mesem saja, tapi Tuhan itu tahu keadaan Sarah. Dia tidak percaya, Sarah mengejek, ya. Sarah dikatakan bahwa mengapa Sarah tertawa dan berkata, sesungguhnya aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua. Nah ini sebagai pegangan kita pada pagi hari ini di ayat 14, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekalipun bagi manusia itu mungkin mustahil, itu tidak mungkin, ya. Tetapi bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Kemudian pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, aku tidak tertawa sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang kau tertawa. Jadi ingatlah, Tuhan itu tidak bisa dibohongi, Tuhan itu tidak bisa dikibuli, ya. Jadi Tuhan melihat hati kita,
Ketika kita tidak percaya, ya Tuhan tahu. Kita tidak percaya. Ketika kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya Tuhan juga tahu. Jadi di hadapan Tuhan itu tidak ada yang samar, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya nampak dengan telanjang. Bahkan di dalam kitab Mazmur itu Tuhan itu tahu ketika kita berbaring, ketika kita berdiri, ketika kita berjalan, sesungguhnya di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Nah, di sini kita melihat ada satu pengharapan bahwa di dalam segala pergumulan kita, di dalam segala masalah yang kita hadapi saat ini, apapun Tuhan itu tahu, Tuhan itu tidak tidur, ya, katanya. Tuhan itu tidak sari kalau kerja Tuhan. Jadi baiklah, melalui firman Tuhan ini, ya, saya akan mengambil dari satu perikop saja bahwa bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil, dan apa yang dijanjikan Tuhan itu ya dan amin. Ya, jadi apapun masalah kita, apapun pergumulan kita pada pagi hari ini, ingat bahwa Tuhan mengetahuinya, dan Tuhan pasti akan menolong kita sesuai dengan waktu yang terbaik menurut pandangan Tuhan. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Mary. Ya, di kejadian pasal yang ke-18 ini sangat menarik. Tadi sudah disampaikan, jadi bahwa pengenapan janji Allah itu terkadang kita kalau mendengar janji Allah, atau mungkin setelah mendengar habis itu kita merasa masa sih, ya kan? Sesuai dengan berjalannya waktu itu kadang kita sering mengalami lupa, bahkan tidak percaya juga dengan perjalanan waktu, dengan rona-rona problema suka dan duka. Itu terkadang kita samar terhadap janji Allah. Namun di sini ketika di pasal yang ke-18 ini, khusus di ayat 1-15 ini menyatakan bahwa ketika Allah berkunjung menemui Abraham, dan ada satu pertanyaan, mengapa si Abraham berkunjung kepada kenapa Allah itu berkunjung kepada Abraham? Dan di sini perkunjungan Allah tidak serta-merta beliau sendiri, Allah sendiri, tapi perkunjungan Allah ini melalui tamu-tamunya, juga tamu. Ya. Sering kita juga mengalami yang sama. Mungkin kita ragu dengan Tuhan, mungkin kita sedang stagnan, ya. Mungkin kita sedang seolah-olah kita tidak memiliki siapa-siapa. Tapi ketika Tuhan mengutus hambanya untuk berkunjung ke tempat kita dan menyatakan sesuatu, disitulah sebenarnya Allah sedang mewakilkan hambanya untuk bersabda, untuk mengingatkan. Nah, di sini kalau kita melihat Allah itu bisa berbicara kepada umatnya dengan banyak cara, ya. Baik melalui kata-kata yang terdengar, ya, melalui firman yang kita dengar, melalui pujian yang kita dengar, ya, melalui firman Allah, melalui khotbah-khotbah, melalui semua yang kita dengar, bahkan juga melalui suara hati, ya kan, melalui suara hati. Nah, di sini bisa juga Allah berbicara itu juga melalui penampakan, ya, penampakan itu juga bisa, melalui mimpi itu juga bisa, dan juga melalui penglihatan. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling sering Allah gunakan itu nabi-nabi, ya, hamba-hamba Allah. Yang paling sering Allah gunakan untuk menyatakan firman-Nya, ya, sebagai wakilnya Allah. Nah, di sini jauh kemudian hari Allah di sini mengutus anaknya sebagai manusia untuk lebih menunjukkan dirinya dengan lebih jelas.
Nah, di sini juga Allah tidak membatasi dirinya dengan cara-cara bagaimana Allah berkomunikasi. Nah, Allah memiliki cara yang jarang, yaitu melalui penampilan fisik. Jarang sekali. Seperti yang dialami oleh Abraham. Ya, kalau kita melihat yang dialami oleh Abraham itu bisa disebut teofani, ya kan? Ya, bisa disebut juga teofani. Nah, karena dia sedang tiba-tiba menerima tamu, ya, menerima tamu. Kalau kita melihat dari ayat 1 dan kedua tadi, ya. Nah, sesuai dengan kebiasaan zamannya Abraham, zaman dulu, dan itu seharusnya juga masih berlaku sampai hari ini, ya kan? Dan itu benar-benar sangat menghargai tamu dan menghormati tamu. Nah, di sini Abraham sangat bersemangat sekali dengan kedatangan tamu itu. Ya. Nah, di situ Abraham menunjukkan keramahannya, ya, dan menunjukkan murah hatinya kepada ketiga tamu itu. Dikatakan di ayat 9 dan 10, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Nah, ketika Abraham dengan bersemangat menunjukkan keramahan kepada ketiga tamu yang terhormat itu, nah, yang berkunjung ke kemahnya pada suatu siang hari, pada siang hari sangat panas, ya. Kalau kita dibaca di ayat 1 dan ayat ke-8. Nah, pada saat yang sama hal itu terjadi karena kepekaannya akan perkunjungannya, ya, itu merupakan satu perkunjungan ilahi. Dan di sini Abraham merupakan sosok yang sangat sesuai dengan pujian yang Yesus katakan di dalam Matius, ya, di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-34 sampai yang ke-36. Demikian juga Matius pasal yang 25 ayat yang ke-40 dikatakan, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, di sini kalau kita melihat Abraham merupakan sosok pujiannya Yesus, ya, sesuai dengan pujian Yesus di dalam menyambut tamunya. Oleh sebab itu, dengan memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal bagi orang yang butuhkan memang telah dan sangat selalu dijadikan tempat itu menjadi jalan yang praktis, ya, di dalam mengasihi dan mentaati Allah, ya kan? Nah, kalau bisa lihat di dalam Ibrani juga di ayat pasal yang ke-13 ayat yang kedua, di sini dikatakan jangan lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat. Nah, di sini diajarkan kepada kita bagaimana menyatakan
eh, bentuk kita mengasihi dan menaati Allah itu ketika kita menerima tamu, ya. Ketika kita menghormati, ketika kita menjamu, ketika kita eh, memberikan satu tumpangan, itu kita sudah menyenangkan hati Allah, bahkan menyambut malaikat Tuhan seperti yang Abraham kerjakan. Mungkin di sini secara tidak langsung kita tuh sedang menjadi malaikatnya Allah, ya. Jadi berbahagialah ketika kita kedatangan tamu, ya, dan kita bisa memberi yang terbaik, menurut standar Allah, bukan menurut standar kita. Kita memberi yang terbaik, dan disitulah kita sedang menjamu malaikat Allah. Kalau kita dengan berpikir menggerutu terus, kita merasakan keberatan terus, maka sebenarnya kita sedang tidak diberkati Tuhan, kita sedang menolak berkat Tuhan. Tapi kalau kita melakukan itu, menjamu dengan sukacita, menerima dengan sukacita, itu sebenarnya kita sedang membuka berkat Tuhan buat kita. Kenapa? Kita bukan sedang menjamu orang itu, tapi kita sedang menjamu malaikat Tuhan, ya. Jadi berbahagialah ketika kita kedatangan tamu dan kita bisa menjamu dengan baik, menemui dengan ramah, meskipun kita di dalam kondisi seperti janda sarpa yang tidak memiliki apa-apa. Dengan kesederhanaan itulah, tapi didasari dengan hati yang tulus, maka kita, pribadi kita, komunitas kita akan diberkati Tuhan. Nah, beda dengan yang bersungguh-sungguh. Yang bersungguh-sungguh tidak bakal menerima berkat Tuhan. Kenapa? Berkat sebanyak apapun tidak dirasakan, kurang terus. Tapi kalau sedikit berkat kita rasakan syukur. Syukur itu yang menghidupi kehidupan kita, maka disitulah kita sedang membuka tingkat-tingkat kami untuk menerima berkat Tuhan, yang seperti yang dialami oleh Abraham, ya. Nah, dari kepekaan Abraham, disitulah dia justru menerima peneguhan janji Allah, ya. Dia sudah menyambut dengan sukacita, memberi yang terbaik. Nah, membuka berkat tingkat-tingkat Allah itu apa yang dialami oleh Abraham? Berkat apa? Ternyata berkat peneguhan janji Allah, ya, kepada Abraham melalui pertanyaan. Di ayat yang ke-14 dikatakan, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Nah, satu pertanyaan ini yang sangat membuat Abraham terteguh dengan janji Allah, ya, karena mungkin sempat ragu karena usianya sudah tua, Sarah juga masih haid, ya kan. Jadi satu pertanyaan, apakah yang mustahil bagi Tuhan? Ya kan? Nah, di dalam kehidupan Abraham yang sedang bergumul sehari-hari, nah, itu juga membuat dia bertanya-tanya, benar nggak sih janji Allah itu? Benar nggak sih aku punya keturunan? Padahal Allah sudah berjanji. Bahkan berkali-kali Allah itu meneguhkan, bahkan mengingatkan janji itu kepada Abraham dan Sarah. Namun dengan beriringnya waktu, peneguhan itu semakin pudar bagi Abraham, tapi dengan kepudaran itu justru Allah mengirimkan dengan cara teopaninya itu, mengirimkan 3 tamu supaya diteguhkannya lagi janji Allah kepada Abraham. Nah, demikian juga kita ketika kita menghadapi banyak pergumulan keseharian hidup kita. Nah, sering kita menanyakan kepada Allah, apakah Allah sanggup menolong aku keluar
dari permasalahan, dari pergumulan ini, ya kan? Terkadang itu juga yang menjadi permasalahan kita. Mampukah Allah mengangkat kecanduan dosa kita? Mungkin kita sering kecanduan dosa nonton porno, ya kan? Mungkin kita kecanduan dosa suka gibah, ya kan, suka gosip. Ini hal yang paling sudah dihilangkan khusus para perempuan, ya kan. Nah, dibumboni semakin mantap, ya. Ke sini. Tapi kan kita tidak kecanduan malas untuk membaca firman Tuhan, itu sedih. Mungkin kita juga malas berdoa, ya. Kita kecanduan dengan kekuatan kita sendiri, lupa kalau kita ini asalnya dari Allah. Begitu. Nah, di sini perkumpulan itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita menjadi satu pertanyaan, mampukah Allah mengangkat kecanduan dosa ini? Dan mampukah kehidupan kita ini diubahkan oleh Allah? Dan mampukah sekian lama dosa yang menjadi kecanduan kita yang sudah dosa itu dibebaskan, dikeluarkan oleh Allah, dipasangkan oleh Allah? Jadi satu pertanyaan itu sering kita kerjakan, sering kita pertanyakan di dalam hati kita. Nah, oleh karena itu di sini dikatakan kembali firman-Nya, jangan biarkan pertanyaan itu membuat kita meragukan Allah. Nah, ini juga mungkin yang dialami oleh Abraham. Namun sebaliknya, dengan kita memelihara kepekaan, ya, memelihara kepekaan bahwa Allah mengunjungi kita melalui kehidupan kita, lewat kehidupan kita sehari-hari, dan kita itu akan diteguhkan kembali bahwa sesungguhnya Allah itu peduli. Allah peduli dan sanggup menolong kita sesuai dengan kuasanya. Allah selalu berkunjung kepada kita, baik melalui doa, baik melalui baca firman Tuhan, baik melalui mendengarkan firman Tuhan, baik melalui pujian, ya, baik melalui kedatangan tamu, ya. Itu sebenarnya Allah itu sedang berkunjung kepada kita. Yang jadi pertanyaannya, bagaimana respon kita, bagaimana kepekaan kita terhadap segala sesuatu yang telah Allah tunjukkan sebagai bentuk perkunjungannya kepada kita. Mungkin kita setiap hari, oh ya, aku ingin mendengarkan firman Tuhan. Dan itu firman Tuhan sedang menegur kita, sedang mengingatkan kita. Di situ Allah berkunjung, ya, di situ Allah berkunjung. Jadi jangan mendengarkan firman Tuhan itu, tapi kita nggak memiliki respon. Mungkin kita hanya sekedar senang, bangga dengan terberkati, tapi kita tidak menghidupi berkat itu. Yang dibutuhkan di sini adalah respon kita terhadap kunjungan Allah dengan berbagai macam cara. Allah juga bisa berkunjung kepada kita melalui permasalahan. Ya. Allah juga bisa berkunjung kepada kita melalui kecelakaan. Ya. Allah juga bisa berkunjung kepada kita melalui sakit penyakit. Disitulah bagaimana respon kita terhadap sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita membuka hati, membuat kita mengerti dengan maksud Tuhan atau tidak. Nah, disitulah peneguhan Allah semakin diteguhkan melalui cara-cara Allah. Banyak cara Allah yang diberikan kepada kita. Amin. Di dalam pasal yang ke-18 ini ada dua perikop. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ferry dan Bu Mary, dan saya tertarik di dalam perikop yang kedua mengenai doa syafaat Abraham untuk Sodom. Nah, di perikop di pasal yang ke-18 ini kembali
eh, Allah menemui Abraham di dalam di saat Abraham ini sedang melamun. Jadi di saat Abraham menenangkan hidupnya, mungkin nasibnya, masa depannya, di situ Tuhan datang untuk apa menolong dia. Nah, kalau kita ingat apa Abraham dipanggil untuk melayani Tuhan bukan semata-mata akan mendapatkan eh, langsung otomatis hidupnya akan enak, terus tidak mengalami kesulitan. Nah, begitu juga yang akan kita alami. Ya, bukan berarti kita mengharapkan hal-hal yang buruk datang kepada kita. Tapi di situ Tuhan mau, seperti dari kisah Abraham ini, Tuhan mau Abraham itu juga selalu mengandalkan Tuhan. Jadi di saat Tuhan memanggil dia untuk melayani Tuhan, di situ Tuhan juga mau Abraham diproses untuk menjadi lebih dewasa dan imannya semakin kuat akan Tuhan. Nah, di dalam perikop ini mengatakan doa syafaat Abraham untuk Sodom. Nah, di situ Allah berencana untuk membinasakan orang-orang di Sodom karena dosa-dosa mereka. Tapi di dalam perikop ini dijelaskan bahwa Abraham bernegosiasi dengan Allah. Bukan berarti Abraham menghentikan rencana Allah itu bukan karena kembali lagi dia mengingat keponakannya yaitu Silot yang berada di Sodom pada saat itu. Setelah Abraham menyelamatkan Lot, ternyata Lot lebih memilih untuk dia tetap tinggal di Sodom dan Allah berencana untuk membinasakan seluruh orang-orang di Sodom. Tapi di situ Abraham terus bernegosiasi dengan Allah, meminta belas kasihan Allah. Bagaimana dengan orang-orang, nasib orang-orang percaya yang ada di dalam Sodom itu, termasuk Lot yang juga berada di situ. Nah, di sini memang ternyata Abraham ini memang berdoa, bahkan ini bernegosiasi dengan Tuhan untuk menyelamatkan Sodom. Nah, di sini dia memberanikan diri untuk meminta Tuhan tidak menghancurkan Sodom dengan bernegosiasi. Pertamanya jika 50 orang, terus turun seperti itu. Nah, di sini yang perlu kita pelajari, kita perlu menyadari bahwa Allah terus melatih kita dengan tujuan membentuk kita agar sesuai dengan panggilannya bagi kita. Selama permenungan kita beberapa hari yang lalu sampai sekarang, kita terus diingatkan untuk menyadari bahwa Allah itu melatih kita dengan tujuan untuk membentuk kita dengan berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Di situ Allah ingin terus membentuk kita dan melatih kita untuk tujuan yang baik, agar apa yang kita lakukan sesuai dengan tujuan Tuhan untuk memanggil kita. Nah, di sini apa yang perlu kita lakukan? Nah, kita perlu belajar peka terhadap setiap bentuk pelatihan dari Tuhan. Nah, kalau dipikir-pikir, Abraham sudah memikir dengan sendiri kenapa dia harus mengingat kota Sodom dan meminta belas kasihan Tuhan untuk tidak menghancurkan kota Sodom, dan terus dia bernegosiasi kepada Tuhan. Nah, di sini kita diingatkan untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita terus menaati firman-Nya, terus menaati perintah Tuhan, sekalipun mungkin dalam kehidupan kita banyak sekali masalah yang datang. Itu bukan berarti kita terus meninggalkan Tuhan, namun di situ Tuhan ingin kita selalu berharap kepadanya dan meminta belas kasihan Tuhan. Seperti itu. Terima kasih. Shalom.
seperti yang Bapak katakan tadi di awal bahwa proses itu memang tidak mudah, proses itu tidak gampang seperti itu. Sama halnya yang dialami oleh Abraham seperti itu. Di sini Tuhan ingin mengetahui seberapa besar kesetiaan Abraham kepada Tuhan, apakah masih sama atau tidak, seperti itu sampai saat itu. Jadi di sini juga mengatakan bahwa kita harus, atau seorang Abraham ini memiliki kepekaan yang baik seperti itu, dimana di ayat kedua mengatakan ketika ia mengangkat mukanya ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah. Begitu. Jadi kepekaan seorang Abraham ini terhadap orang lain, bahkan pada Tuhan, sangatlah tinggi seperti itu. Yang walaupun sebelumnya Abraham tidak mengetahui atau belum pernah ketemu sama orang tersebut, ya, secara manusia siapa sih mereka ini, seperti itu, ya. Saya belum pernah melihat mereka, ngapain saya harus menyongsong mereka atau berlari kepada mereka, dan mereka yang perlu, seperti itu. Secara manusia itu wajar atau bisa seperti itu. Tetapi seorang Abraham ini dia berbeda. Ketika ia melihat ketiga orang itu, ia langsung berlari dari pintu kemahnya lalu menyongsong atau mendekat kepada mereka. Tidak sampai di situ, Abraham juga sujud, ya, sampai mukanya ke tanah seperti itu. Di sini memperlihatkan bahwa Abraham ini seorang yang rendah hati, seorang yang penuh dengan kepekaan terhadap suara Tuhan, seperti itu. Jadi, dan juga seperti yang saya sampaikan kemarin, kita ini atau seorang Abraham ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Abraham adalah seorang orang-orang pilihan Tuhan, seperti itu. Di sini juga sebagai orang pilihan Tuhan, ya, tentunya Abraham, ya, memberikan yang terbaik kepada Allah, seperti itu. Di ayat ke-6, lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Di sini Abraham memberikan yang terbaik kepada ketiga orang itu, dan juga tentunya ia melakukan itu kepada Tuhan, seperti itu, ya. Ketika Tuhan telah memilih Abraham, ya, dia juga tahu bahwa ia juga harus memberikan yang terbaik kepada Allah, seperti itu. Begitu juga dengan kita, ya. Ketika kita dipilih oleh Tuhan, ya, kita orang-orang pilihan Allah, kita juga harus memberikan yang terbaik bagi Tuhan, seperti itu. Terlebih-lebih kita menyerahkan hidup kita
untuk kita dapat ya, melayani Tuhan, dapat menerima tugas yang diberikan Allah kepada kita dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, seperti itu. Nah, terus di perikop yang kedua ini yang dapat saya tangkap, dapat saya ambil betapa kasihnya Tuhan kepada orang-orang yang ada di Sodom, seperti itu. Pengampunan yang Tuhan berikan kepada orang-orang Sodom, walaupun awalnya ia sudah merencanakan kemusnahan kepada orang-orang yang ada di sana. Tetapi setelah Abraham berdiskusi, ya, ia memiliki hati seperti itu untuk mengampuni, untuk mengasihi, seperti itu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita dijahati oleh orang lain, apakah kita memiliki hati yang ingin mengampuni, atau malah sebaliknya, seperti itu? Ya, jadi mari sama-sama kita terus belajar untuk kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita berikan yang terbaik kepada Tuhan, dan kita juga memiliki hati yang mengampuni, seperti itu, sama seperti Tuhan mengampuni kita. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Tuhan. Ya, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kita dengar, yang sangat memberkati. Dan kita pada saat ini akan memasuki doa-doa syafaat. Nanti kita akan berdoa secara bersamaan serentak dengan bersuara, dan pokok doanya seperti kemarin, ya, kita berdoa untuk perkumpulan kita, untuk orang-orang yang kita kasihi, untuk keluarga baik yang dekat maupun yang jauh, untuk gereja, untuk jemaat, untuk terkhusus Ibu Sukondo, ya, yang pada saat ini sakit, ya, kita doakan secara khusus. Juga kita berdoa untuk pergumulan gereja, program, ya, juga semuanya kita akan doakan, ya. Jadi nanti kita berdoa secara sapa, nanti yang akan menutup Jessica, ya. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian Tuhan pasti sanggup. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya.
Hanya akan terlambat untuk menolakku. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Hanya akan terlambat untuk menolakku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Tuhan pasti sanggup. Tangannya bahkan terlambat untuk menyelamatkanku. Tuhan pasti sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang senantiasa memimpin langkah setiap perjalanan hidup kami. Tuhan juga yang menyertai, bahkan Tuhan yang memberkati kehidupan kami, sehingga kami boleh ada di dalam damai sejahtera, sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Memberkati keluarga kami, hamba-Mu melayani tempat ini. Istri juga Tuhan, tolong Tuhan, kedua anak hamba ini nyaman. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami percaya kepada kami juga berdoa untuk Niki, Jessica, yang pada saat ini mengadakan penelitian selama 1 bulan lamanya. Berkati ya Tuhan, supaya apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi maksudnya berjalan dengan baik. Tuhan tolong kita setiap pergumulan kehidupan. Kami juga menyerahkan keluarga-keluarganya yang ditinggalkan, baik dari Kalimantan, baik dari Menjadi, baik keluarga yang ada di Kediri, di Bandung. Tuhan menolong kami, memberkati kami. Terima kasih yang pada pagi hari ini kami menjalani kehidupan ini penuh dengan keinginan, penuh dengan semangat, penuh dengan antusias yang baik. Biarlah Tuhan hanya kebajikan dan kemurahan yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami ingin Engkau menghibur
bondo yang pada saat ini di masa tuanya berbaring di rumah sakit, dan mungkin pada saat ini kami berdoa supaya Tuhan menjamah, Tuhan menolong, Tuhan melawat ibu bondo ya Bapak. Pulihkan Tuhan, sembuhkan Tuhan, biarlah Tuhan memberikan yang terbaik kepada ibu bondo. Kami juga berdoa untuk Bapak Dodo, Tuhan menolong, memberkati, menghibur, memberikan kekuatan di dalam mendampingi istrinya di masa-masa yang kritis ini. Tuhan tolong, terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat ini juga kami mau berdoa Tuhan, gereja kami Tuhan DKI Pecangan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati gerejamu, supaya gerejamu tetap ada, supaya gerejamu tetap bertumbuh, berakar kuat, dan berbuah banyak di dalam Tuhan. Kami merindukan ada pertumbuhan baik seksualitas maupun kualitas. Kami berdoa untuk hamba Tuhan di tempat ini, untuk majelis di tempat ini Tuhan. Tuhan menjamah satu persatu, Tuhan menolong satu persatu ya Bapak, supaya gereja di tempat ini boleh mengalami satu kemajuan yang luar biasa, dipulihkan, dibangkitkan Tuhan, jadi kebangunan rohani yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mengingatkan bukan hanya gereja tetapi jemaat-jemaatmu yang ada di tempat ini, baik yang ada di Bogor, Seymour, Mayo, bahkan Kudus, Pati, Tuhan berkati ya Bapak. Jemaat yang ada di Purudara, jemaat yang ada di Nyelin, jemaat yang ada di Bundaran, jemaat yang ada di Bukit Tinggi dan gereja Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menolong setiap rumah tangga Kristen Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan untuk NPL, kami serahkan untuk konferensi pendeta, kami juga serahkan untuk acara kita minggu, kami juga serahkan untuk pelayanan kami, baik di ibadah minggu, baik di ibadah kategorial, baik di rumah tangga. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk aktivitas setiap kegiatan kami tempat ini. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan bangsa dan negara ke dalam tangan Tuhan, khusus untuk kota Jepara Tuhan ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah-sekolah teologi, hamba-hamba Tuhan, untuk gereja-gereja, misionaris-misionaris Tuhan. Tolong. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa, membawa setiap kerendahan hati kami. Kami bersyukur jika sepanjang malam Kau terus menyertai kami, menjaga kami dalam peristirahat kami, dan pada pagi hari ini Kau masih memberikan kesempatan kami untuk kami menghirup udara segar, untuk kami duduk diam di hadapan-Mu Bapa. Kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami juga telah menaikkan setiap pergumulan kami, setiap kerinduan kami di hadapan-Mu Bapa. Kami menyadari bahwa kami tidak mampu berjalan sendiri. Untuk itu Bapa, Tuhan terus menolong kami, Tuhan terus berikan kami kekuatan apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kami, dan Tuhan terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Setiap pokok pergumulan kami yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu, kami mau yakini dan percaya Engkau akan menjawabnya tepat pada waktunya ya Bapa. Dan juga kami sebentar akan melanjutkan setiap aktivitas kami, yang Engkau boleh menjaga, melindungi, menolong setiap kami sepanjang hari ini dan setiap aktivitas yang boleh kami kerjakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa dan mengucap syukur. Amin.
ibadah doa pagi selesai. Selamat menjalani aktivitas pada pagi hari ini. Tuhan beserta dengan kita. Immanuel. Shalom.